Riau. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan di mana? Sambut salam sapa. Assalamualaikum anak ibu semua. Gimana apa kabar anak-anak ibu semua? Oke, silakan Alfa Rizi selaku ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ada yang tidak hadir anak-anak ibu pada hari ini? Kenapa Zahra keterangannya? Oke, baiklah. Ya, silakan anak-anak ibu perhatikan kanan dan kirinya. Apakah masih ada sampah atau tidak? Perhatikan. Jika masih ada sampah, silakan buang ke tong sampah. Iya, ini silakan nih. Oke, ya. Sebelum ibu memulai materi pembelajaran pada hari ini, ibu ingin mengetahui terlebih dahulu apakah anak-anak itu masih ingat nggak ya sama materi pembelajaran kita minggu lalu? Kira-kira tentang apa ya? Mau main tebak-tebakan? Nanti siapa yang bisa menebak dengan benar, ya, ibu akan berikan reward. Sudah siap? Tanaman apakah ini? Ayo, yang ini deh. Siapa? Tasya. Oke, benar apa nama lainnya? Tasya? Bunga melati, benar atau tidak? Berarti anak-anak ibu masih ingat ya tentang materi pembelajaran kita minggu lalu ya. Oke, kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang materi fruktus. Siapa yang tahu fruktus itu apa? Tisha. Fruktus itu yang pernah saya baca itu tanamannya yang digunakan buah. Buah, benar atau tidak? Buah ya. Nah, sebelum ibu memberikan materi ya, di sini ibu jelaskan dulu tentang kompetensi dasar dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Di mana kompetensi dasarnya yang pertama adalah mengenali simplisia fruktus, di mana indikator pencapaian kompetensi mengklasifikasi simplisia fruktus. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis simplisia fruktus berdasarkan sediaan farmasi yang beredar saat ini dengan benar. Ya. Nah, ibu punya dua video pembelajaran ya. Video yang pertama, perhatikan informasi apa saja yang ada di dalam video tersebut. Satu kali lagi. Sudah. Kira-kira informasi apa yang ada di video pertama? Ya kakak. Buah si malakama atau mahkota dewa. Kenapa ya buah mahkota dewa itu dijuluki sebagai buah si malakama? Kira-kira anak itu ada yang tahu nggak? Karena buah mahkota dewa itu bisa digunakan sebagai manfaat dan bisa, tetapi di sisi lain dia juga bisa menyebabkan efek racun. Yang mempunyai manfaat sebagai obat adalah bagian fruktus atau buahnya. Nah, kira-kira yang mempunyai efek sebagai toksik bagian apa? Anak ibu ada tahu nggak? Kulitnya bu? Bagian kulit ada yang lain? Bagian daun. Ternyata yang bisa berefek sebagai racun atau toksik itu adalah bagian dari bijinya, atau disebut dengan istilah dalam farmakologi biji adalah semen. Ibu kaitkan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini adalah betapa pentingnya untuk anak-anak ibu mengetahui ya bagian-bagian dari simplisia yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Video yang kedua. Kalau dilihat dari komposisinya, ternyata di sini mengandung Veticulum vulgare fructus sebanyak 10%. Kalau nggak salah aku, fruktus itu bagian tanamannya yang digunakan buah ya kak? Iya, benar sekali. Nah, untuk Veticulum vulgare fructus itu sendiri apa sih kak? Veticulum vulgare fructus adalah tanaman asal yaitu buah adas. Dia itu berasal dari Apiaceae dan zat berkhasiat utamanya adalah minyak asli yang mengandung anemon. Obat herbal untuk standar apalagi nih teman-teman yang berasal dari Simplisia fructus? Dicari ya teman-teman.
Kira-kira apa tadi, bisa diulangi lagi nggak? Apa simplisia fructusnya? Ada yang tahu anak ibu? Fructus. Ya, betul. Ada lagi? Isore fructus, benar sekali. Ada lagi? Uniculi fructus ya. Kemudian, fructus itu adalah organ pada tumbuhan yang berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau yang sering disebut dengan phloem. Nah, untuk meningkatkan literasi dan numerasi anak-anak ibu dalam ejaan bahasa Latin di dalam materi farmakologi kita, ibu minta satu orang untuk bisa menyebutkan bagaimana pelafalan dari nama tanaman asal suatu simplisia. Rezi deh, coba Rezi, bacanya tanaman asal itu apa Rezi? Keluarganya Rezi, satu lagi. Anak ibu ingat gak kalau di akhir dari bahasa Latin itu ada akhiran EAE, itu dibaca E. Berarti kalau sini berace bacanya ini adalah kartu simplisia ya, yang sengaja ibu buat untuk media pembelajaran dari anak-anak ibu bisa lebih dekat memahami dan mempelajari simplisia dari tanaman obat. Nah, kemudian juga ibu lengkapi dengan scan barcode. Boleh salah satu siapa yang mau coba untuk mengakses dari scan barcode? Tisha aja deh yang udah coba, Tisha. Nah, di sini ternyata ada gambar dari asam Jawa ya teman-teman. Ternyata nama tanaman asal dari asam Jawa itu adalah Tamarindus indica L, dengan keluarganya itu adalah Caesalpiniaceae. Ada yang mau belajar di luar kelas? Kita akan belajar di taman depan perpustakaan. Berani keluar nanti anak-anak ibu secara tertib ya. Oke, silakan keluar. Bawa handphone. Coba tunjukkan handphonenya. Pintar ya. Ya, di samping anak-anak ibu sudah ada beberapa tanaman obat ya dari berbagai jenis bagian yang digunakan ya. Ada apa? Ada lengkuas, ada jarak sana ya. Nah, sekarang ibu bebaskan anak-anak ibu untuk bisa mengaplikasi segala informasi dari media ya. Baik itu bisa menggunakan Snap, sudah ada aplikasi Snap. Ibu bebaskan boleh berjalan ke sana kemari untuk mengakses segala informasi yang ada di scan barcode-nya ya. Ini namanya Ginura sabute gitu. Ginura sabute. Kalau yang di bawah ini Ginura gitu. Familinya komposit. Kalau aku Ricinus communis. Keluarganya Auperbiaceae. Ayo, siapa anak-anak ibu yang mau untuk mendeskripsikan tadi dapat apa aja ya? Ya, silakan kakak ke depan. Kunyit. Kunyit ya? Nama lainnya Cucumalonga dari famili Zingiberaceae. Silakan berbaris dan kembali ke kelas secara tertib ya. Ayo. Nah, tadi Nabila dapat apa tadi Nabila? Ada Ricinus communis. Kemudian ada lagi tadi siapa yang dapat lagi? Kakak. Kunyit. Untuk lebih lengkapnya ya, anak-anak itu bisa dapat mengakses flipbook ya, bahkan aja khusus pada link di bawah ini atau pada scanning untuk menggunakan scan barcode. Silakan siapa yang mau mencoba? Nah, Naila silakan. Ya boleh. Nanti tunjukin ke teman-teman isi flipbooknya seperti apa ya, Naila ya. Ternyata silakan dilihat yang sama teman-temannya Naila kayaknya teman-teman. Harapannya kenapa ibu buat flipbook buat anak-anak ibu ya? Jadi tidak hanya belajar itu dari buku saja, tetapi dimanapun anak-anak ibu berada bisa belajar ya. Jadi fructus itu terbagi atas 3 bagian ya anak-anak ya. Yang pertama apa? Epithelium ini adalah bagian keluar dari fructus ya, atau dia lebih mendekati ke kulit ya. Kemudian mesokarp ini adalah daging buah ya, atau bagian tengah dari buah ya. Dan sekarang orientasi mesokarp pada masalah atau kegiatan inti kita adalah ya, Tasya coba untuk huruf A ya, kode A itu bagian apa ya Tasya? Mesokarp. Mesokarp, bener nggak anak-anak ibu? Bener. C, Eli silakan. Bagian C itu
vertikal atau bagian terluarnya ya. Oke, benar sih. Terima kasih Prof. Sudah. Di sini mengorganisasikan peserta didik untuk belajar ya. Peserta didik membentuk menjadi beberapa kelompok yang ditentukan. Nah, untuk kelompok 1 itu kebagian dari produk unit. Mana kelompok 1? Oke, perhatikan produknya. Nanti Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik ya. Satu kelompok 1. Silakan berdiskusi, berkomunikasi dan berkolaborasi ya. Nah, nanti masing-masing kelompok akan menyajikan hasil diskusinya dan kelompok lain menyimak dengan seksama. Akan berikan PPD-nya ya. Ya, silakan anak-anak itu bekerja, berdiskusi. Untuk memantapkan literasi dan numerasi dalam hal ini adalah numerasi anak-anak ibu dalam komposisi. Anak-anak ibu juga harus bisa atau juga harus pintar dalam membaca komposisinya ya. Selamat siang teman-teman. Siap. Perkenalkan, saya Intisha Nasional Kirahir dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai salah satu produk sekian farmasi dari Simplicia Fructus. Di kelompok kami mendapatkan produk dari sekian farmasi yaitu kunyit asam. Selain mengandung kunyit, dia juga mengandung Simplicia Fructus, salah satunya asam jawa. Teman-teman mungkin belum tahu ya nama ilmiah dari asam jawa ini. Bukan? Baiklah, untuk sistematika dari produk kunyit asam yang mengandung asam jawa ini adalah dia memiliki nama Simplicia yaitu Tamarindus fructus dengan nama tanaman asalnya adalah Tamarindus indica L dan keluarganya adalah Caesalpiniaceae. Nah, untuk kesimpulan dari Tamarindus indica L dari kelompok kami ini adalah ternyata asam jawa itu selain bisa digunakan sebagai bahan masakan juga bisa dipakai sebagai pencaroma yang akan bermanfaat bagi tubuh manusia. Untuk kelompok teman-teman, jika ada yang ingin menanggapi, kami persilakan. Boleh? Ada yang mau menanggapi atau bertanya anak-anak ibu? Sudah ya? Oke, terima kasih Kak Itisha. Jadi kita tarik kesimpulan bersama-sama. Dari pelajaran kita ini, saya dapat menarik kesimpulan sangat penting bagi kita untuk mempelajari bagian-bagian fructus karena kita tidak tahu bagian mana yang bisa bermanfaat sebagai obat dan bagian mana yang bisa bermanfaat sebagai kalsium. Karena itu, hal ini sangat penting untuk mengedukasi diri kita dan orang lain. Agar lebih menguatkan pemahaman anak-anak ibu tentang materi kita pada hari ini, terutama dalam materi fructus ya, ibu akan memberikan penguatan pemahaman pembelajaran fructus berupa evaluasi dalam bentuk penugasan di rumah melalui Google Form ya, linknya sudah ada. Nah, kemudian ibu ingin melakukan refleksi ya, nanti data dari refleksi ini juga akan ibu kirimkan lewat Google Form linknya, lewat grup kelas kita, WhatsApp kelas kita ya. Selesai kalau pesan ya, ibu berpantun. Rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Jika Ananda ingin tambah pintar, ya, tentu kita harus belajar. Kasih kosong dong buat ibu. Pergi ke pasar membeli ikan. Cakep. Ikan terbuat dari anyaman. Saya murid baru belajar. Kalau ada salah, mohon betulkan. Pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Silakan Rezi untuk memimpin doa kita pada hari ini. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Gunung Dara, Gunung Cendrawasih.